Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Aku bawa iPad lagi. Berarti episode ini akan masuk segmen Biar Nggak Bingung, di mana aku akan bacain pertanyaan atau curhatan dari pendengar podcast ini, dan hopefully aku bisa bantu jawab, atau kalaupun aku nggak bisa menyelesaikan masalahnya dengan jawabanku, semoga bisa kasih pemikiran baru sehingga kamu bisa nyelesain masalahnya sendiri. Jadi jangan lupa dengerin sampai habis. Pertanyaan kali ini datang dari, dia nyebut namanya sih, dan dia tidak menyebut untuk disensor. Tapi oke, mari kita sensor saja namanya. Kita sebut saja dia Anon. Halo Kak, kenalin aku Anon. Aku tahu Kakak dari Spotify. Aku mau cerita, aku tuh punya pacar, tapi kasihan banget lihat dia karena sering dibatasi sama orang tuanya. Bahkan kalau mau kerja aja, dia mesti minta izin dulu, dan nggak sedikit yang nggak diizinin sama orang tuanya. Bukan karena bidang pekerjaannya, tapi karena tempat kerjanya yang menurut mereka tuh kejauhan. Padahal masih bisa ditempuh pakai motor kalau menurut aku. Aku sih sering kasih saran supaya dia berani keluar dari zona nyaman. Tapi aku juga nggak bisa banyak bantu karena aku nggak relate, soalnya aku sendiri nggak pernah terlalu dikekang sama orang tuaku. Bisa nggak Kak bahas soal ini dari sudut pandang Kakak sebagai wanita? Soalnya jujur aja aku ngerasa kasihan sama dia. Dia udah 21 tahun, udah bukan anak-anak lagi, tapi kesibukannya cuma di rumah. Bukan karena nggak mau ngapa-ngapain, tapi lebih karena banyak larangan dari orang tuanya. Aku ngerasa kalau perempuan tuh ada hak untuk explore dan cari tahu apa yang bisa dia lakukan. Pokoknya kayak anak kecil banget deh Kak. Mau keluar aja sering gak diizinin sama orang tuanya, padahal menurut aku relasi itu penting. Kalau ada saran, boleh dibikinin podcast di Spotify ya Kak, apa yang mestinya dilakukan. Sebelumnya terima kasih mau respon DM aku kayak sayang aja kalau misalkan dia di umur segitu gak bisa melakukan apa yang dia mau buat growth diri dia sendiri. Aku juga gak bisa terlalu dalam buat ngasih tahu dia dan gimana caranya untuk dia bisa keluar dari zona itu, karena ini bersangkutan dengan orang tuanya. Terima kasih sebelumnya, sudah mau respon DM, tentu sama-sama. Ini mungkin aku share pendapatku dulu kali ya, Anon. Firstly, aku rasa prihatin and I feel sorry for your girlfriend. Ini pengalaman yang sangat dekat dengan aku sebenarnya. Bahkan terjadi juga di keluarga besarku. Dan aku sebenarnya juga sempat bahas topik yang agak serupa, tapi bahas tentang orang tua yang ngatur karir anaknya. Tapi kayaknya kalau yang ini spesifik lebih ke ngatur kegiatan atau mungkin keberadaan anaknya kali ya, karena kalau pekerjaannya terlalu jauh terus nggak diizinin dan jadi jarang keluar rumah. Tapi pendapatku pribadi ya, ini sebenarnya aku kayak rada mau ngomong sama orang tuanya. Sebenarnya selayaknya golden age-nya anak-anak yang katanya tuh di usia 0 sampai 5 tahun, di mana di situ otak mereka tuh lagi berkembang-berkembangnya. Di momen itu tuh nggak bisa diulang dan jangan disia-siakan gitu kan. Nyatanya nggak ada fase di hidup kita yang boleh disia-siakan, dan nggak ada juga fase di hidup kita yang bisa keulang. Termasuk di usia dewasa awal ini, yang umur 21 tahun ini yang diceritain sama si Anon, itu juga masa yang nggak bisa keulang. Sama pentingnya sama anak yang baru berkembang di usia 0 sampai 5 tahun. Dan selayaknya memori yang bisa berkembang di anak kecil, yang itu bisa mempengaruhi mereka ketika mereka dewasa, memori yang didapat orang dewasa itu juga akan mereka bawa sampai mereka menua. Apalagi 21 tahun sebagai dewasa tuh masih ada sampai, kalau kita ngomongin kerjaan, masih ada sampai 55 tahun gitu minimal untuk dia harus bekerja di society, ketemu sama orang banyak. Dan kalau ini pengalaman yang dia dapat di usia 21 tahun, dan itu yang akan dia bawa juga sampai nanti dia pensiun gitu. Dan menurut aku ya, kata siapa, trauma itu hanya berkaitan dengan inner child. Trauma itu juga bisa terjadi dan nempel di usia dewasa. Bahkan mungkin itu nggak kalah seremnya gitu, karena pengalamannya udah terasosiasi dengan pengalaman yang lain, udah makin ketumpuk lagi dengan kombinasi-kombinasi pengalaman hidup dia dari kecil sampai remaja. Dan ya, kalau trauma itu muncul di usia dewasa, dan menurut aku ya, trauma tuh either akan sembuh sebelum dia meledak, atau dia akan terlanjur breakdown, dalam arti kena mental disorder yang mungkin auzubillahinya sulit untuk ditolong, atau ya dia akan meledak di waktu yang tidak tepat gitu. Dan ketika meledaknya itu di usia yang semakin dewasa, dia semakin punya resource untuk melakukan hal-hal berbahaya. Tidakkah itu juga berbahaya gitu kan? But anyway, aku nggak berharap pengalaman si pacarnya si Anon ini benar-benar menimbulkan trauma ya. Aku harap enggak, dan aku juga nggak akan deep dive soal trauma itu karena aku bukan pakar yang paham di bidang itu. Tapi intinya, anak dewasa yang nggak boleh diizinin keluar atau diatur terlalu ketat sama orang tuanya akan turut membentuk dia seiring dia semakin mendewasa lagi gitu.
Kemarin aku sempat ngobrol di episode-nya Cing Abdel, ketika aku lagi diundang ke podcast Cing Abdel, kita bahas soal Gen Z. Cuman yang kaitannya sama konteks ini adalah apapun yang terjadi sama si Gen Z, label apapun yang nempel sama dia, sedikit banyak itu pasti ada kontribusinya dari generasi sebelumnya yang juga merupakan figur pengasuhnya dia. Jadi dalam hal ini ya orang tuanya. Jadi jangan sampai orang tua tuh lupa untuk mengajarkan gimana caranya belajar. So in this case, ngajarin gimana caranya belajar hidup, belajar untuk jadi makhluk sosial yang perlu ketemu sama orang lain, belajar untuk bisa ngurus dirinya sendiri, belajar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, dan seterusnya. Nggak bisa untuk dilindungi terus 24/7 gitu. Meskipun aku belum menjadi orang tua, tapi insya Allah aku paham kok untuk menurunkan standar protektifnya orang tua terhadap anaknya mungkin itu tidak mudah ya. Ya kayak aku sebut di episode sebelumnya. Udah sekian puluh tahun, sekian belas tahun tuh ngerawat kamu, terus tiba-tiba mau ngelepasin kamu gitu aja dan mempercayakan kamu kalau kamu bisa melakukan semuanya. Padahal selama ini aku yang gantiin popok kamu, aku yang nyokolahin kamu, aku yang beresin tumpahan makan dan sebagainya. Mungkin perlu waktu gitu buat orang tua bisa menyadari dan bertransisi dari kondisi itu. Tapi kalau orang tua merasa memberi kepercayaan ke anak atau menurunkan kadar protektifnya itu sulit, aku harap orang tua juga bisa bayangin selalu didikte sama orang tuanya dan dikekang dan semua jadwalnya diatur sama orang tuanya itu juga berat loh buat anaknya. Jadi ini aku malah jadi kayak sangat ingin ngobrol dengan orang tua yang seperti itu. Cuman lagi-lagi mungkin ini belum ranahku. Nanti kalau aku udah punya ilmu yang lebih, hopefully, atau aku mungkin punya kapasitas yang lebih, semoga ini juga bisa jadi pemikiran baru buat para orang tua. Atau aku berharap ya mungkin orang tua ini mau belajar dari orang seperti aku tapi versi yang udah lebih senior gitu. Atau belajar dari manapun. Yang penting intinya kejadian-kejadian orang tua yang terlalu strict ini hopefully bisa lebih teratasi lah dengan bagaimanapun caranya mereka mau belajar. Tapi kita balik lagi ke pacarnya si Anon atau si Anon ini. Apa yang bisa aku sarankan sama case ini? Menurut aku yang pertama, untuk kamu sebagai anak, menurut aku kamu harus punya kesadaran bahwa you have to take control of your life sooner or later. Jangan apatis ya sama kehidupan kamu sendiri. Jangan nggak peduli, jangan nyerah kayak emang orang tuaku tuh kayak gitu, udahlah biarin aja. Atau ya emang nggak bisa diajak omong bapak sama ibu, jadi ya udah percuma aja. Aku mau bantah juga percuma aja. Ya udah ikutin aja. Tapi dongkol banget di sini dan sebenarnya kamu tahu dan kamu aware kalau aku tuh butuh keluar sendiri atau aku tuh bisa kok ngurus diriku sendiri. Kamu udah punya kesadaran itu tapi kamu mencoba untuk nggak peduli sama kesadaranmu itu. Jangan ya. Jangan apatis sama kehidupan kamu sendiri. Hidupmu tuh sangat berhak untuk kamu perjuangkan. Karena pada akhirnya juga kamu sendiri kok yang bakal memperjuangkan hidupmu, bukan orang tua. Jadi jangan berharap tiba-tiba orang tuamu akan luluh karena kamu nurut terus orang tuamu akan luluh dan tiba-tiba memberi kebebasan atau memberi kelonggaran seperti yang kamu harapkan. Enggak, karena ya kamunya sebagai anak tetap perlu ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Saran aku yang kedua adalah coba untuk komunikasikan. Kasih tahu ke orang tua, dunia sekarang tuh kayak gimana sebenarnya. Kebutuhan apa sebenarnya yang harus terpenuhi buat kamu, buat kondisi sekarang. Karena lagi-lagi pendapatku sih masih sama ya. Orang tua tuh sangat mungkin berkaca sama kondisi mereka dulu. Dengan aku nggak tahu orang tua pacarnya si Anon ini usia berapa, tapi mungkin kondisi saat dulu tuh emang harusnya anak cewek tuh ya di rumah terus aja. Jadi figur yang inferior aja, ngurus anak di rumah aja, nggak perlu keluar. Bisa jadi berkaca dengan kondisi orang tuanya yang dulu. Sedangkan kondisi sekarang kan udah berbeda. Taruhlah sama-sama cuma ngedidik anak nantinya, dan taruhlah cuma di rumah doang nantinya. Ngedidik anak tuh juga butuh pinter loh. Ngurus rumah tuh juga butuh pinter loh, jangan salah. Kalau yang ini aku yakin bisa ngomong karena aku full ngurus rumah hitungannya, meskipun tetap kombinasi sama suami. Dan aku merasa kalau akunya nggak pinter di beberapa aspek kehidupan, kayaknya rumahku nggak akan senyaman sekarang. Jadi kamu bisa coba untuk komunikasikan ke orang tuamu gimana kondisi sekarang. Kadang orang tua tuh nggak keep up sama perkembangan zaman. Kamu bisa coba dengan misal bentuknya kayak kode-kode aja gitu, cerita ke orang tua kalau lihat deh Pak, Bu, teman aku nih lagi kayak gini loh sekarang, dia bisa kesini atau bisa ke sana gitu. Itu bisa salah satu cara pertama ya. Mungkin orang tua akan nggak suka karena kesannya kayak di kode, atau harusnya sih kalau menurut aku kalau udah pakai model kayak gitu minimal berasa deh anakku nih mau ngomong apa ya gitu, kenapa itu mulu yang ditunjukin. Tapi itu harus kamu sampaikan berkala gitu, nggak cuma sekali doang habis itu tanggapannya dingin, habis itu kayak udahlah besok pasti tanggapannya dingin terus.
sesering yang mungkin buat kamu lakukan. Karena mungkin tanggapannya akan dingin dulu di awal, atau mungkin orang tua akan ngerasa offended gitu ya, karena kamu nunjukin sesuatu yang gak sejalan sama mereka. Tapi bagian dari ikhtiar supaya kamu bisa keluar dari zona kayak gini gitu kan. Kalau orang tua kamu bukan tipe yang gak suka dikode-kode, atau malah itu sama sekali gak akan berhasil gitu ya setelah kamu nyoba beberapa kali pengulangan, bisa pakai tips yang ketiga, which tips ini juga sama sebenarnya sama episode aku sebelumnya, adalah untuk coba negosiasikan. Kayak orang tawar-menawar aja gitu. Misal, aku ambil case di sini, kamu pacar anon pengen kerja di satu tempat dan gak dibolehin karena menurut orang tuanya tempat kerjanya itu jauh. Ini aku kasih hacks ya. Kamu bisa tanya ke orang tuamu, apa sih sebenarnya yang bikin gak boleh kerja di sana? Jauh misal, oke, kalau jauh ada apa? Ada pertimbangan apa? Hacksnya adalah hindari kata-kata kenapa. Kenapa sih Pak nggak boleh? Emang kenapa kalau jauh? Hindari kata-kata kenapa. Karena ini aku pelajarin di coaching, jadi ya aku akan spill ini ke kamu. So it's like a priceless tips menurut aku sebenarnya. Karena kata-kata kenapa itu accuse ke salah satu pihak. Entah pihak orang tuanya atau pihak kamunya. Misalkan, kenapa sih Pak nggak boleh? Kesannya jadi kayak si bapaknya yang salah atau orang tuanya yang salah. Karena nggak memperbolehkan. Padahal kita nggak tahu alasan mereka apa. Atau kemungkinan berikutnya, kenapanya tuh accuse ke kita. Kenapa nggak boleh? Kan aku nggak aneh-aneh, atau kan aku nurut terus gitu. Jadi tetap akan ada kecenderungan untuk accuse salah satu pihak. Diganti dengan kata yang tadi aku contohin, apa yang bikin nggak boleh kerja di sana, apa yang jadi pertimbangan sehingga itu nggak boleh. Jadi bisa pakai kata apa yang membuat, apa yang menyebabkan gitu ya. Terdengar kaku, tapi coba rasanya beda kok. Beneran rasanya beda. Nggak cuma di case ini sebenarnya ya. Kalau kamu lagi ngomong sama teman kerja atau ngomong sama bos untuk menanyakan pertanyaan why, itu nggak selalu pakai kata kenapa. Dan bahkan tekanan komunikasinya itu bisa jadi sedikit mereda kalau kita menghindari kata-kata kenapa. Itu hacks yang pertama. Kalau kamu udah tahu alasan dan jawaban why-nya, kamu bisa lanjutkan bertanya, gimana caranya Pak, Bu, supaya aku bisa tetap kerja di sana, tapi nggak bikin Bapak Ibu khawatir. Atau, tapi hal-hal yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu nggak kejadian. Jadi, udah tahu the reason behind-nya, terus cari way out-nya bareng-bareng. Jadi, di situ hopefully kalian akan nemu titik tengah. Dan mungkin itu langkah awal yang bisa dilakukan sama kamu, pacar anon. Atau mungkin itu yang bisa kamu sampaikan ke pacar kamu, anon. Untuk tetap usahain dan perjuangin hidup kamu. Karena, lagi-lagi, usia 21mu ini juga nggak bisa diulang. Mungkin ada opportunity atau mungkin ada pengalaman yang tuh cuma terjadi di usia 21 tahun ini. Besok kalau kamu udah 25, beda ceritanya. Apalagi kalau besok kamu udah ganti fase kehidupan, sudah menikah misal, atau sudah punya anak misal, udah beda lagi ceritanya. Gitu, semoga menjawab. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di episode ini. Semoga ada hal baru atau insight yang bisa kamu ambil, anon, maupun mendengar yang lain. Dan in case ada yang relate, semoga ini juga bisa mewakili kondisi kamu sekarang. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada hal yang kamu gak setuju, kamu selalu bisa DM aku di Instagram podcast ini di biarnggaknyesel.podcast. Atau kalau kamu penasaran sama beberapa coaching programku, kamu selalu bisa kepoin di accessible link yang ada di Instagramku @tashalma. Kita ketemu di episode berikut ya. Jangan lupa dengerin biar kamu gak nyesel. Bye.